Pertama kita ya dah kita ke kebun binatang, guys. Mana? Video. Devin kemana ini? Hah? Kemana? Ikan apa? Hah? Piranha. Piranha. Piranha ini mes sama Ini galak nih. sama galakin. Ikan koi. Kepada para pengunjung Bali Safari Park, saksikan telah berdiri. Pertunjukan Gajah Sumatera akan digelar pada pukul 13.00. Bobo dia. Oh iya. Macan tutul. Devin sedang ke mana? Apa itu? Mama. Devin lihat bareng ya. Pagi, Dwi. Pernah download tak malu? Kertas. Pernah tuh kok kertas. Ini gajah ya? Monyet lah. Nyari saudaranya. Sedang mau mulai. Ntar di sana 25 menit. Karena penggundulan hutan berskala besar di Asia Tenggara.
was the beginning of the conflict between wild elephants and humans in Sumatra. Who is to blame? Both humans and animals need to eat. And even now, people are trying to live in areas where the conflict between wild elephants and humans take place. It is difficult to find a solution for harmony. Will this conflict continue without doing anything? It's time for us to be aware and care about elephants conservation. Satwa liar di dunia, karena mereka memerlukan kita untuk melindungi habitat dan hutan mereka. Untuk mengatasi konflik tersebut, Taman Safari Indonesia didukung oleh pemerintah telah membuka pusat konservasi dan pelatihan gajah yang berlokasi di Waikambas, Riau, dan Aceh. Gajah Sumatera ditemukan di Pulau Sumatera dan memiliki sejarah sejak dahulu kala. Mereka berperan penting dalam kehutanan selama ratusan tahun dan juga untuk tujuan upacara. Untuk memahami karakteristik gajah Sumatera, mari kita panggilkan salah satu gajah Sumatera yang ada di sini. So now, please make welcome onto the stage our beautiful Della. Okay? Good, you look so brave. Della is about 29 years old and will now help us to show you the differences between Asian and African elephants. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika. Tinggi gajah ini dapat mencapai 3 meter. Dengan we can see the difference from their trunk. Asian elephants have 1 finger on the top of their trunk, while African elephants have 2 fingers, 1 on the top and 1 at the bottom of their trunk. Gajah Asia memiliki 1 jari pada ujung atas belalainya, sedangkan gajah Afrika memiliki 2 jari, 1 di atas dan 1 di bawah pada ujung belalainya. And now, can you see their tusks? For Asian elephants, only the males have long tusks. The females have short and small tusks.
while African elephants, both male and female, have long and strong tusks. Ears. They will flap their ears to cool themselves when they get hot. Gajah Asia memiliki ukuran telinga yang lebih kecil daripada gajah Afrika. Mereka akan mengibaskan telinganya ketika merasa kepanasan. And finally, Della will show you her front leg. Come on, Della, please lift up your leg. Good girl. Asian elephants have 5 hard nails on their front legs. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5. And 4 hard nails on their hind legs. While African elephants have 4 hard nails on their front legs, just 3 hard nails on their hind legs. Gajah Asia memiliki 5. Before we bring back our Sumatran elephants, we would like to remind you. After this, you can see our white tiger at Rantambol. Jam 3 sore di panggung Hanoman. And now, please welcome back to our family of the Sumatran elephants. Along with the keeper for the wonderful performance. Have a great day. See you next time and bye. Apa itu? Binatang apa itu? Binatang apa itu? Bantang. Banteng, badak itu. Enggak, Badak. daripada moodnya. Belum kelihatan mana? Kemudian di sebelah kiri kita juga ada burung hantu di lubang pohon. Ya, burung hantu biasanya aktif di malam hari. Kalau siang hari mereka akan beristirahat di lubang pohon atau di celah-celah gua. Anoa merupakan jenis kerbau terkecil di dunia dan hanya bisa ditemukan di kawasan Sulawesi. Sementara Yamura terbesar di dunia dengan bobot mencapai 1 ton. Jadi beratnya dia bisa sampai 1 ton. Jika mereka merasa kepanasan, biasanya mereka akan membuka mulutnya lebar-lebar karena mereka tidak seperti manusia yang kalau panas berkeringat, mereka harus mengeluarkannya lebar. 2 di dunia. Mereka bisa mencapai bobot hingga 4,5 ton. Mereka makan cukup banyak, yaitu sekitar 200 kg makanan per hari untuk 1 ekor gajah. Di Bali Safari sendiri kita memiliki 30 ekor gajah. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah makanan yang bisa kita yang harus kita sediakan setiap harinya. Dan juga banteng. Nah, jadi yang kecil itu adalah rusa Jawa, sementara yang berwarna coklat ini adalah banteng betina, yang hitam itu adalah banteng jantan. Banteng kalau sudah diternakan, dia akan menjadi sapi Bali yang sudah dicampur-campur dedaunan. Biasanya ditemukan di kawasan Kalimantan. Kalau di sebelah kanan, sebelah kiri, kita nanti akan melihat jenis kera terbesar di Asia. Ini namanya orangutan. Ya, sekarang kita akan masuk ke area rawa-rawa. Masuk ke, kalau biasanya kita mau ke Kalimantan dan melihat orangutan, kita akan melewati jenis jalan-jalan seperti ini.
Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat ada orangutan Kalimantan bersama anak-anaknya ya di sela-sela pohon. Di sebelah kiri kita ada beruang madu ya. Beruang madu sangat menyukai madu, tapi mereka juga bisa makan makanan yang lain seperti buah dan juga daging. Lari-larian ya. Ya, jadi kalau kita ketemu harimau sudah tidak bisa menghindar kemana-mana ya, karena mereka bisa memanjat pohon dengan baik, bisa berenang. Ya, harimau di sini kita kasih makan sekitar 6 kg daging per hari untuk satu ekor harimau. Biasanya di alam liar mereka akan berburu sekali dalam seminggu. Ya, buruannya biasanya rusa. Biasanya yang jantan dan betina bisa dilihat dari perbedaan ukurannya. Yang jantan biasanya lebih besar, sementara yang betina seperti ini, lebih kecil. Sementara ada juga yang betina yang tanpa rangga atau tanpa tanduk. Uniknya dari tanduk rusa ini adalah ketika mereka merasa berat tanduknya atau ranggahnya, mereka akan melepaskan dan tumbuh kembali ranggah yang baru. Kita ada 3 beruang hitam Asia atau beruang hitam Himalaya. Walaupun badannya terlihat cukup besar, mereka sangat pandai memanjat pohon. Dan mereka biasanya dalam situasi yang cukup panas, mereka akan berendam di dalam air untuk mendinginkan tubuhnya. Ya, biasanya kuda Nil menghabiskan lebih banyak waktunya di dalam air karena mereka memiliki kulit yang sangat sensitif. Untuk menghindari kulit dari kekeringan, mereka akan berendam di air dan bisa menyelam. Mereka bisa menahan napas di air hingga 3 menit lamanya. Badan mereka yang besar itu ditopang karena mereka makannya cukup banyak ya, sekitar 100 kg makanan per hari, 100 kg rumput per hari. Namun jangan sampai dekat-dekat dengan kuda Nil. Walaupun mereka makannya rumput, mereka sangat agresif dan suka menyerang manusia. Di pasir ini adalah jenis hyena. Banyak yang bilang mereka mirip seperti anjing, padahal mereka beda ya. Mereka sangat buas. Biasanya harimau dan singa hanya makan daging saja. Tapi kalau hyena, dia bisa makan kuku, tanduk, tulang, bahkan rambut dari satwa. Jadi dia cukup buas. Biasanya dia perusak ya, batu aja bisa dimakan sama dia. Berat telur mencapai 1 kg. Ya, dia merupakan jenis burung yang tidak bisa terbang, tapi jangan khawatir, mereka bisa berlari cukup kencang sekitar 70 km per jam. Tapi jangan sampai dekat dengan burung unta ya, karena mereka bisa menendang. Kita juga ada kijang air atau water buff. Di sebelah kiri dan kanan juga ada ya, mereka kulitnya yang menjaga kulitnya tetap kering dan tidak basah kalau kena air. Kemudian yang berwarna hitam di sebelah kiri ini adalah wildebeest. Ya, wildebeest merupakan satwa yang cukup populer di Afrika karena sering muncul dalam dokumenter. Misalnya mereka sering dimakan oleh singa ataupun buaya. Mereka hidupnya berkelompok ya. Kalau sudah puas, bobot singa betina bisa mencapai 350 kg. Biasanya kalau singa mengaum, biasanya singa jantan singa mengaum itu bisa terdengar hingga 1 km jauhnya jika tidak ada bangunan. Jadi kalau di savana dia bisa terdengar 1 km. Yang paling aktif berburu sebenarnya di keluarga singa itu adalah singa betina. Kalau singa jantan biasanya mereka hanya berdiam diri untuk melindungi kawasannya. Nanti akan dibawakan makanan oleh si betina. Sebenarnya kalau kita lihat langsung mereka 2 kali lipat, setengah kali lipat lebih besar ya.
jerapah remaja, umurnya baru 5 tahun. Dia lahir di Bali Safari tahun 2015. 5 tahun ya. Biasanya dia baru lahir itu kiri. Ini adalah zebra terbesar di Afrika. Mereka memiliki pola yang jelas, yaitu hitam dan putih. Mereka sebenarnya masuk bangsa kuda ya, tapi tidak bisa ditunggangi karena punggungnya tidak sekuat kuda. Fungsi belang-belang pada kulitnya itu untuk membuat mereka terlihat lebih besar di mata predator. Meter dari ujung ke ujung. Tanduknya ini berfungsi seperti air conditioner atau AC. Jadi kalau mereka merasa kepanasan, darah panas itu akan terpompa ke tanduknya, kemudian darah yang sudah dingin, sejuk itu terpompa kembali ke seluruh tubuh. Kalau tanduknya dipotong, akan ada pendarahan dan mengakibatkan mereka mati. Kemudian di sebelah kiri kita juga ada unta Afrika. Ini adalah unta punuk 1. Jadi di seluruh dunia ada 2 jenis unta punuk 1 dan unta punuk 2. Yang kita lihat sekarang adalah unta punuk 1. Warna-warni. Ya, fungsi dari warna-warni yang ada di tubuhnya itu untuk menarik perhatian betina. Makanya hanya yang jantan yang lebih keras coraknya. Semakin keras warna mukanya, semakin menor ya istilahnya, dia akan semakin disukai oleh si betina. Kambing gunung. Ya, di sini sengaja didesain eksibitnya atau tempatnya mereka seperti di pegunungan karena mereka memang hidup di gunung-gunung atau di atas-atas tempat yang tinggi. Tujuannya untuk menghindari predator seperti singa dan juga macan tutul. Kita bisa melihat ada badak, 2 badak dan juga dikawinkan. Karena sebelumnya sudah berhasil, anaknya sudah lahir dan kita kirim ke Taman Safari Prigen untuk dikembangbiakkan juga. Juga melihat zebra dan badak. Kita juga ada jerapah yang paling tinggi di sini, namanya Matadi. Dia adalah bapak jerapah yang kita lihat barusan ya. Ini bapaknya, umurnya sudah hampir 11 tahun. Ya, tingginya dia sudah mencapai 5 meter, jadi sudah sangat tinggi. Sama singa. Nah, ini adalah singa yang jantan sedang bersantai. Ini adalah singa jantan ya, bisa lihat dari surainya. Singa sama seperti kucing ya, pada umumnya mereka sangat tertarik pada benda-benda kecil, benda-benda yang bergerak. Dan tingkah laku mereka juga tidak jauh berbeda, selain ukurannya saja yang berbeda. Ya, ini adalah kuda nil yang paling besar ukurannya untuk kuda nil kerdil ya, nggak bisa besar lagi dia, segini aja. Ini namanya Bono, dia punya bayi juga, bayinya masih di dalam, sengaja kita pisahkan dengan bapaknya karena ibunya sangat, dia harus menunggu hingga 22 bulan untuk melahirkan. Jadi masa buntingnya itu 22 bulan. Kalau manusia cuma 9 bulan, kalau gajah dia 22 bulan.